Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sehat buat semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini anak-anakku semua kita bisa bertemu lagi dalam acara Ganesha Cash, wahana kita untuk saling bertegur sapa dalam dunia maya di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, di pagi hari ini yang cerah ini, pagi ini Ibu mendatangkan seorang narasumber, di mana narasumber tersebut hadir di Ganesha Cash pagi ini karena ada beberapa kakak kelas kalian yang kelas 12 terutama menanyakan tentang studi lanjutnya gimana nih Bu. Mengingat info yang di luar bahwa menyatakan SMA 1 di informasi 72% sudah terserap di dalam perguruan tinggi negeri, politeknik negeri dan yang lainnya. Ya, dalam hal ini membuat anak-anak kelas 12 semakin bertanya-tanya bagaimana triknya agar sukses di studi lanjut. Oleh karena itu, pagi hari yang cerah ini Ibu datangkan beliau pakarnya untuk studi lanjut kalian. Kalian sudah tidak lupa lagi, masih ingat beliau adalah Bapak Baroto SPD. Sugeng Enjang Pak Baroto. Yes, Enjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah saged wonten mriki nggih Pak nggih ya. Alhamdulillah. Bisa bertemu sehat. di sini nggih. Sehat nggih Pak nggih niki Pak. Alhamdulillah. Ya, 8 bulan kita tidak bertemu dengan Iya. siswa nggih Pak. Nah, ini Kangen. banyak siswa kelas 12 ini Pak yang banyak bertanya tentang Bu, gimana nih Bu, kita mau studi lanjut terus triknya seperti apa agar sukses seperti kakak kelasnya. Ini yang banyak memberikan masukan kepada kami sehingga kami memohon Bapak untuk memberikan informasi kepada terutama yang kelas 12, kelas 10, kelas 11 boleh ikut nggih Pak nggih. Paling tidak untuk wacananya ke depan. Nah, untuk yang kelas 12 ini terus pundi Pak? Kok tahun ini bisa sesukses itu, bagaimana nih triknya biar bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan yang dia inginkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa SMA Negeri 1 Purworejo, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang barangkali mengikuti acara ini memang menjadi keharusan ya, menjadi kewajiban kalian semua. Kalian semua sudah memutuskan masuk SMA sehingga harus gitu ya, harus mau tidak mau harus melanjutkan kuliah. Karena kalau memutuskan masuk SMA itu memang harus kuliah, karena ya meskipun ada pelajaran keterampilan tetapi kan keterampilannya itu hanya sekilas saja, sehingga belum memiliki skill untuk kerja di luar. Nah, yang jadi permasalahan kalian semuanya itu bagaimana trik untuk bisa tembus atau lolos masuk perguruan tinggi, intinya begitu ya. Triknya bagaimana ini? Iya. Sebetulnya juga sama dengan rekan-rekan kalian yang di luar sana. Sebagai orang tua juga mungkin juga bingung untuk menentukan karir ke depan. Intinya kita hidup itu kan harapannya ke depan itu kan pengennya bahagia sejahtera. Lah, bahagia sejahtera itu seperti apa ya, tentu saja masing-masing punya orang kan berbeda-beda. Kalau kita umumnya memandang keberhasilan sejahtera itu kan hanya diukur dari uang. Kalau kita melihat tetangga itu yang memiliki harta banyak dianggapnya berhasil, tapi belum tentu juga. Mereka juga ada yang punya uang tetapi banyak permasalahannya. Apakah itu berhasil? Kan tidak. Jadi kalau ukurnya kesuksesan, keberhasilan itu ya masing-masing individu memiliki dan mempunyai dan berbeda-beda. Nah, ini terkait dengan lanjutan perguruan tinggi. Nah, itu sukses masuk perguruan tinggi itu yang seperti apa? Itu kan ya terjemahnya kan menjadi berbeda-beda. Jadi anak-anakku semua itu kalau
kalian kepingin kedepannya nanti hidup kalian itu bisa bahagia, sejahtera, nyaman, itu ya harapannya kuliah bisa sesuai dengan jurusan yang kalian punya minat dan bakat. Kalau hanya minat saja tidak memiliki kemampuan, lah nanti prestasinya rendah. Nah, terus seperti apa nanti kita memilih, apakah yang diutamakan itu nanti jurusannya apa perguruan tingginya? Itu kadang-kadang anak kan bingung. Nah, umumnya seperti kalian waktu SMP masuk di SMA itu kan mungkin yang dipandang bisa yang memandang oh saya tak milih SMA-nya. Ada juga sebagian oh saya milih jurusannya. Sehingga saat pendaftaran siswa baru itu ada yang penting oh saya bisa ke IPA. Ada juga yang sebagian oh saya yang penting bisa masuk SMA 1 Purworejo. Nah, makanya kalian nantinya seperti apa setelah nanti selesai SMA 1 Purworejo. Ini yang benar itu supaya nanti kalian bisa nyaman di dalam bekerja. Bekerja itu kan harapannya nanti seumur hidup atau sampai pensiun lah katakan gitu ya. Kalau misalnya kita mengambil jurusan kok tidak sesuai, kemudian kita pergunakan untuk bekerja padahal tidak sesuai dengan isi hati kita, itu menjadi keterpaksaan tiap hari mau bekerja mau berangkat. Oleh sebab itu kita itu harus memahami diri kita sendiri. Kita memiliki kemampuan introspeksi diri, jangan mengikuti orang di luar. Orang tua pun ya sebaiknya tidak boleh intervensi kecuali kalau hanya saran saja. Karena yang akan melakukan anaknya karena yang akan melakukan kan anaknya. Nah, itu yang perlu kita pahami begini, bahwa kita itu dilahirkan dari dua keluarga yang berbeda. Dari bapak dari ibu. Lah barangkali mungkin ibu memiliki keterampilan sesuatu, bapak yang berbeda. Lah kita itu secara genetika turun dari ibu, dari bapak, sehingga orang tua ya tidak boleh memaksakan, tapi kalau hanya memberikan saran, kalau memang itu sesuai ya tidak masalah. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu kan wawasannya kurang, sehingga juga perlu masukan, perlu pertimbangan. Lalu sebab itu kalian semuanya, anak-anakku semua, itu kalau akan mengambil jurusan ya introspeksi sendiri, kemampuan akademisnya seberapa, kemudian nanti kedepannya itu lapangan pekerjaannya bagaimana. Terus minta pertimbangan sama bapak ibu guru, minta pertimbangan sama orang tua. Bagaimanapun juga kalau bapak ibu itu merestui, itu kan lebih enak, lebih nyaman kan gitu. Doa orang tua Doa orang tua itu menjadi penting. Karena bagaimanapun juga kebahagiaan itu kan tidak untuk dirinya sendiri juga. Orang tua juga berharap kan itu ya. Jadi orang tua juga berharap. Maka jangan sampai meninggalkan orang tua. Jadi saran, masukan, doa restu orang tua menjadi penting. Nomor satu malah itu ya Pak ya. Nomor satu, supaya kebahagiaan kita juga menjadi kebahagiaan orang tua. Sangat, karena kedepannya kita juga masih tetap berhubungan dengan orang tua. Jadi sekali lagi anak-anakku, Pak Barato tadi sudah ngendiko bahwa introspeksi diri nomor satu Pak Anji. Melihat diri kalian tuh kemampuannya di mana, minatnya di mana. Terus melihat lingkungan, kemudian lihat keadaan kedepannya, prospeknya seperti apa, yang pasti harus didiskusikan dengan orang tua. Pak Anji ya. Kalian diskusikan dengan orang tua, bicarakan baik-baik. Api enang dia. Nek aku iki kok rapas. Ya mlebu rene wae, ada masukan-masukan dari orang tua, dari bapak ibu guru, mungkin wali kelas bisa memberikan masukan, ngoten nggih Pak Nggih. Oke, itu suksesnya seperti itu anakku. Kemudian gini Bapak. Tadi Bapak ngendiko SMA ya harusnya melanjutkan, karena mau tidak mau harus melanjutkan. Nah,
untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ini ada beberapa jalur, Bapak. Betul. Seperti kemarin saya dengar-dengar ada yang SNPTN, ada yang SBMPTN, ada mandiri, ada yang lainnya. Iya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, Pak. SNPTN, SNMPTN, SNMPTN, betul. Itu apa dan bagaimana nih SNMPTN di sekolah kita, Bapak? Iya. Ini begini anak-anakku, bahwa ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, itu pemerintah melihat betapa kacaunya pendidikan ya. Saat itu masing-masing perguruan tinggi itu mengadakan seleksi mandiri yang tidak diatur waktunya. Oh, berarti setiap perguruan tinggi itu mengadakan dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga anak itu ya karena pengen kuliah maka mendaftar. Nah, sehingga satu anak itu bisa mendaftar sampai lebih dari 5 perguruan tinggi dengan waktu yang berbeda sehingga meninggalkan pelajaran. Nah, oleh sebab itu melalui Kementerian Pendidikan bagaimana supaya hemat biaya dalam mengikuti seleksi, tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar, maka diatur sesuai dengan keadaan yang sudah kita jalani sekitar 8 tahunan lah, sekitar 8 tahunan. Itu model seleksinya yang pertama itu melalui SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN. Yang kedua seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang ketiga seleksi mandiri. Mandiri itu dari universitas yang bersangkutan, jadi itu diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Itu mau seperti apa, mungkin perguruan tinggi juga ada yang model tes lagi, ada yang menggunakan nilai yang didapatkan saat mengikuti SBMPTN. Jadi prinsipnya ada 3, Ibu dan anak-anakku semuanya. Untuk saat ini itu pada prinsipnya itu seleksi pakai rapot dan seleksi tes. Yang pakai rapot itu secara nasional, kalau dulu itu dinamai PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Lah, pengertian kemampuan itu ya kemampuan secara akademis dan kemampuan non akademis. Jadi mungkin punya kejuaraan itu. Ada piagam-piagam gitu, ada piagam-piagam, jadi itu mempengaruhi. Ini kita berbicara yang SNMPTN dulu ya, SNMPTN. Jadi SNMPTN itu kurang lebih sebagai pengganti PMDK saat itu. Meskipun sekarang juga masing-masing perguruan tinggi juga masih menerapkan kembali untuk perguruan tingginya masing-masing. Tetapi secara nasional ada, itu penerimaannya menggunakan nilai rapot. Jadi anak tidak perlu repot-repot kemana-mana, tetapi cukup melalui sekolahan dikelola. Kalau sekarang dikelola oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri, LTMPT. Itu jadi untuk perguruan tinggi negeri itu diharapkan semuanya mengikuti di sana, supaya nanti anak-anak itu tidak lagi direpotkan harus mondar-mandir ke sana kemari, sehingga dari sisi biaya nanti jadi besar, risiko keluar waktu, mestinya bisa untuk belajar harus kemana-mana gitu. Nah, kalau pengalaman kakak-kakak yang dulu ya itu bisa tes sampai 7 kali, 8 kali, 10 kali itu ya. Nah, sehingga itu pun juga ada yang dirugikan karena anak itu bisa diterimanya double-double, padahal kuliah kan tetap satu. Maka ada perguruan tinggi yang dirugikan. Oleh sebab itu melalui Kementerian Pendidikan dikelolalah sistem penerimaan mahasiswa baru itu. Saya ulang tadi, yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang kedua mandiri. Pengertian mandiri itu ya oleh kampus masing-masing, sehingga nanti antara kampus yang satu dengan yang lain berbeda, punya kriteria masing-masing. Nah, kemudian yang pertama ini yang perlu kita bicarakan, karena ini menjadi harapan kita semuanya. Kalau bisa lolos itu kan tidak lagi berpikir untuk mencari perguruan tinggi ya, itu kan cukup menggunakan nilai rapot. Nah, oleh sebab itu
Nah, ini harapan Bapak Ibu guru untuk yang kelas 10, yang kelas 11. Ini kan masih ada waktu. Nah, sehingga kalian harus belajar yang tekun, maksimalkan belajar kalian sehingga nanti didapatkan nilai akademis yang maksimal. Tapi bagi kalian yang kelas 12. Itu kan sudah terlanjur kalian dapatkan prestasinya, ya sudah disyukuri saja apa adanya itu. Masih ada 1 semester 5 yang kita tunggu, itu nanti bisa menentukan kalian nanti berhak dan tidak untuk bisa mengikuti dulu ya, bukan belum masuk ya. Baru mengikuti dulu ya, baru mengikuti SNMPTN. Jadi Pak Baroto berharap kalian ya tidak usah risau, ya disyukuri saja apa yang sudah kalian dapatkan prestasinya. Ya sudah, seandainya nanti kalian tidak berhak untuk bisa mengikuti SNMPTN, ya tidak apa-apa, masih ada SBMPTN, masih ada seleksi mandiri. Toh yang SNMPTN itu sekarang kuotanya tidak sebesar saat awal-awal dulu. Sekarang berapa nih Pak kuotanya? Sekarang itu yang SNMPTN oleh pemerintah dipatok ini minimal ya, minimal sehingga perguruan tinggi bisa lebih banyak. Minimal 20% dari daya tampung per kelasnya. 20% daya 20%. tampung. Jadi kalau misalnya jurusan kedokteran sebuah perguruan tinggi nanti mau menerima 100 lah, yang SNMPTN itu sekurang-kurangnya harus menerima 20%. Jadi 20 boleh, 21, 20 dan seterusnya, tapi minimal 20% itu kuota untuk yang SNMPTN. Nah, kemudian nanti sisanya itu nanti perguruan tinggi itu akan mengambil melalui jalur SBMPTN. Berapa kuotanya? Untuk yang SBMPTN itu minimal 40%. 40% ya, Pak. 40%. Jadi banyak. Jadi kalian jangan khawatir nanti seandainya tidak berat SNMPTN, itu kuota yang terbanyak itu, terbesar itu berada di SBMPTN dan mandiri. Jadi tidak khawatir. Tapi ya bersyukurlah kalian nanti bagi yang berhak dan bisa lolos, paling tidak sudah mengurangi beban, sudah diterima kan begitu. Tapi sekali lagi, seandainya kalian nanti prestasinya tidak bisa mencukupi atau mencapai batas hak untuk SNMPTN, tidak perlu risau, galuh dan seterusnya. Nanti tidak menjadi beban lah, menjadikan beban itu bisa menyebabkan kalian sulit sendiri. Iya, kalau kita panik kan malah tidak maksimal. Seperti kita misalnya mau berangkat, kemudian pakai baju, memasukkan kancing saja kalau misalnya susu gitu Pak. Atau pulang kebetulan dikejar-kejar ayam atau dikejar-kejar apalah hewan, mau buka pintu kunci saja enggak masuk-masuk gitu. Kan gitu. Oleh sebab itu kalian jangan sampai panik ya. Oleh sebab itu di manage, jangan, pokoknya dibiasakan kalau menghadapi sesuatu itu jangan panik. Begitu panik sebetulnya bisa menjadi tidak bisa kan gitu. Jangan kita jalan lancar karena panik jadi kepleset juga kan gitu. Bisa juga gitu. Jadi yang pertama tadi SNMPTN itu nanti perguruan tinggi oleh kementerian itu dipatok sekurang-kurangnya 20% dari daya tampungnya per jurusan per kelasnya itu. Nah, kemudian sekolah itu nanti yang berhak seberapa, itu ya perlu kalian ketahui. Masing-masing sekolah itu nanti berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Kriterianya apa itu, Pak? Ya, jadi yang punya hak nanti seberapa itu kriterianya begini, berdasarkan akreditasi sekolah. Ya, oleh sebab itu kalian yang bisa masuk SMA Negeri 1 Poso, alhamdulillah sekolah kita akreditasinya A. Kemudian alumni kakak kalian itu di perguruan tinggi berprestasi, itu ya tetap mempengaruhi kemudahan kalian nanti untuk bisa masuk perguruan tinggi, karena itu merupakan kriteria milih itu ya. Perguruan tinggi milih itu kan syaratnya itu ya. Jadi begini, untuk yang sekolah akreditasi A itu nanti
40% dari siswanya per jurusan, yang hitungnya jurusan bukan kelas. Berarti tapi kalau IPA dihitung sendiri, 40%, ya, IPS sendiri, bahasa sendiri. Jadi berarti SMA Negeri 1 Purworejo karena akreditasinya A, maka nanti yang berhak ikut SNMPTN 40% dari rekan-rekan kalian itu, ya, itu per jurusan ya, bukan per kelas sekali lagi itu. Nah, kemudian siapa nanti yang memperingkat? Siapa yang memperingkat, kemudian mata pelajaran apa yang diperingkat? Itu kalau nilai kalian semester 1 sampai 5 itu nanti yang menjadi persyaratan untuk di-upload ke istilahnya pangkalan data sekolah dan siswa, ya, PDSS. Ya, jadi PDSS itu di dalamnya nanti harus mengisi kualitas sekolah dan nilai rapot anak-anak, sehingga nanti perguruan tinggi itu bisa melihat kualitas sekolahnya dan kemampuan akademik siswanya. Itu nilai keseluruhan diupload kecuali muatan lokal. Oh, berarti yang mulok mboten nggih, Pak? Muatan lokal tidak. Tetapi untuk pemeringkatan bukan nilai keseluruhan. Nah, terus itu apa? Tetapi kalau yang kemarin-kemarin masih ada ujian nasional, itu hanya 6 mata pelajaran ujian nasional. Itu yang diperingkat. Berarti 6 mapel UN saja. Karena kalau misalnya dijumlahkan keseluruhan nilai mata pelajaran, karena nanti masing-masing sekolah berbeda muatannya, sehingga tidak bisa, supaya standar, karena ini seleksinya kan nasional, maka distandarkan hanya 6 mata pelajaran ujian nasional. Tetapi untuk tahun depan kita tidak tahu, ya, karena tahun ini atau tahun depan, Pak? Ya, ini tahun 2021 ini tahun 2001, ya pokoknya tahun pembelajaran 2020 2021 seperti apa ini, berarti kita belum tahu juga, belum tahu juga. Ini hanya gambaran-gambaran yang sudah berlangsung tahun-tahun kemarin. Intinya begitu. Jadi kalau yang akreditasinya A, siswanya berhak 40%, yang akreditasi B 25%, yang akreditasinya C hanya 5%. Yang belum terakreditasi tidak punya hak. Tapi ya kita tidak perlu berbicara yang lain, kita sudah pasti bahwa akreditasinya A, sehingga nanti kalau masih seperti yang kemarin, kalian nanti yang punya hak 40% dari keseluruhan per jurusan. Itu loh, Bu, yaitu masalah haknya. Berarti 40% setiap jurusan. Taruhlah misalnya jurusan bahasa, satu kelasnya itu ada 36. Berarti yang berhak mengikuti SN itu ya, 16 ya, sekitar 16 itu. Itu berhak ikut dulu nggih, Pak nggih. Bukan keterima. Belum diterima. Masih bersaing dengan rekan-rekan sekolah lain. Oke, untuk tadi sudah Bapak ngendika 40% per jurusan dari nilai UN saja nggih, Pak. Mudah-mudahan untuk pemeringkatannya. Mudah-mudahan tahun ini belum ada perubahan nggih, Pak. Jadi sama seperti tahun kemarin. Jadi sebagai gambaran yang kelas 12 masih ada kesempatan satu semester ini. Pas besok maksimalkan ya, agar nilainya bisa lebih maksimal lagi untuk bisa nembus via SNMPTN. Nah, betul. Gini, Pak, tadi sudah ya 40%. Nah, sekarang gini, untuk memilih perguruan tingginya bagaimana, Pak, di SNMPTN? Bebas atau dari sekolah menentukan atau bagaimana ini, Pak? Menentukan jurusannya itu loh, Pak. Bagaimana nanti kalian memilih perguruan tinggi dan memilih jurusan? Secara umum pemerintah juga tidak menyampaikan secara terbuka bahwa penerimaan SNMPTN itu nanti per wilayah. Tetapi kita nanti bisa belajar dari web itu saat webnya nanti aktif. Di sana ada riwayat dari tahun ke tahun. Itu nanti masing-masing jurusan itu katakan tahun 15 jurusan kedokteran, perguruan tinggi ini peminatnya sekian, diterima sekian. Pendaftarnya dari SMA mana itu ada riwayatnya. Oleh sebab itu nanti kalian semuanya nanti bisa belajar dari sana.
Jadi sebagai acuan dari tahun ke tahun itu berapa peminatnya bisa diterima, seberapa bisa tidak lintas minat. Nah itu nanti melihatnya di situ, ya. Ada yang lintas minat juga bisa Pak? Bisa juga seperti akuntansi, itu kan mestinya IPS ya, tetapi IPA juga bisa. Ada yang bisa masuk ke sana juga. Iya. Nah terus seperti akuntansi itu lintas minat. Apakah nanti yang terbanyak anak IPS? Apakah IPA? Tergantung perguruan tingginya juga Ibu. Jadi tergantung perguruan tinggi ya. Iya. Sehingga kita perlu belajar dari webnya untuk melihat riwayat dari tahun ke tahun itu. Jadi tidak asal nganu saja ya, harus ada. Jadi jangan berberanggapan oh ini jurusan IPS berarti mutlak anak-anak IPS ya yang ekonomi akuntansi kata itu ya. Itu ternyata ada beberapa perguruan tinggi juga mengambil dari IPA banyak. Mestinya itu diperuntukkan untuk anak-anak IPS. Itu istilahnya lintas minat. Jadi tapi nanti ada jurusan-jurusan tertentu yang memang khusus ya seperti yang eksak ya seperti kedokteran, farmasi, fisika, kimia dan seterusnya itu kan itu tidak lintas minat. Sesuai sesuai jalurnya. Ya. Kemudian bagaimana nanti kalian memilih seperti awal tadi kita bicarakan, kita itu kalau memilih sesuatu kan tujuannya untuk kebahagiaan, kenikmatan hidup kita. Apa yang kita kejar? Apakah yang kita kejar itu perguruan tingginya? Apa jurusannya? Apa jurusannya? Ayo coba apa? Kalau kita mengejar perguruan tingginya, jangan-jangan nanti kalian kuliah tidak mampu karena bersaing dengan teman-temannya yang prestasinya lebih tinggi. Jangan-jangan jurusannya juga kalian nggak cocok. Hanya pengen perguruan tingginya saja. Hanya pengen perguruan tingginya. Sehingga nanti belajarnya ogah-ogahan sehingga nggak punya prestasi. Apalagi saat ini kan baru rame-rame penerimaan calon pegawai negeri. ASN ya, Pak. Alhamdulillah tanggal 30 kemarin sudah ada pengumuman. Nah itu anak-anakku semua bahwa ternyata di dalam penerimaan pegawai negeri, sekarang itu namanya ASN ya, aparatur sipil negara itu ternyata masing-masing instansi memberikan kriteria sendiri-sendiri. Ada juga instansi tertentu itu hanya menerima yang cum laude. Jadi yang prestasi puncak saja yang saat kuliah. Nah, kalau kalian misalnya nanti mengambil perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian, prestasinya rendah, sehingga bisa jadi nanti kalian tidak berhak daftar karena dibatasi oleh indeks prestasi. Iya. Misalnya jurusan tertentu untuk bisa melamar indeks prestasinya minimal 3. Nah kalau kalian tidak bisa mencapai kan tidak bisa mendaftar kan gitu ya. Daftar aja tidak bisa ya Pak. Daftar aja tidak bisa. Oleh sebab itu strategi kita yang pertama pokoknya harus jurusan itu yang kita utamakan. Kemudian pilihlah perguruan tinggi yang sekiranya kalian nanti bisa bersaing dengan teman-temannya. Ya memang kita ya baik saja yang ikuti favoritnya perguruan tinggi asal bisa bersaing dengan teman-temannya. Jangan sampai hanya dari awal kita melihat trennya, arahnya, favoritnya perguruan tinggi sehingga tidak bisa mengimbangi prestasinya, sehingga nanti kalau di bawah standar untuk mencari pekerjaan kan malah rugi sendiri. Repot kan gitu, repot juga. Karena pemerintah itu kalau membuka lapangan pekerjaan tidak pernah melihat asal usul perguruan tinggi, yang penting memenuhi persyaratan, akreditasinya terpenuhi kan gitu ta, jurusannya ada. Berarti kan gitu ta. Tidak harus perguruan A, perguruan C, tidak yang penting harus. Malah IPK nggih Pak nggih. Ya, kemudian jangan lupa tadi Pak Broto juga lupa menyampaikan bahwa di dalam lamaran pekerjaan ternyata instansi juga mengisyaratkan ada yang akreditasinya harus A, ada yang minimal B, ada yang boleh C. Jadi berbeda-beda. Oleh sebab itu kalian milih perguruan tinggi itu jurusan pasti harus sesuai dengan bakat kalian, kemampuan kalian. Kemudian lihatlah akreditasi perguruan tingginya dan akreditasi jurusannya. Jadi kalau perguruan tinggi itu ada akreditasi lembaganya, ada akreditasi jurusannya. Pertimbangkan matang-matang, jangan sampai nanti untuk daftar saja terkendala.
daftar ASN itu ya Pak. Iya, jadi untuk ASN kan ada persyaratannya. Karena sekarang itu diserahkan ke masing-masing instansi, jadi tidak sama. Kebijakan instansi masing-masing. Oke. Gitu. Berarti dalam menentukan kita mau kemana itu juga visioner. Kita harus lihat ke depannya seperti apa, prospeknya seperti apa. Banyak wawasan. Kemudian sebenarnya ini suka atau karena melu-melu gitu Pak nggih? Lah itu. Atau karena apa itu kan tetap harus dipersiapkan benar-benar. Iya, harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan hanya mengikuti trennya saja, gerudak-geruduk cara-caranya gitu ya. Gini Pak, untuk tahun ini SNPTN kita tahun ini keterserapannya bagaimana Pak yang tahun Iya, 2020 kalau kemarin misalnya ya. Gini, kalau pemerintah di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa kuota untuk SNMPTN itu kan minimal 20% ya, 20%. Nah, kemudian bagaimana sekolah kita? Sekolah kita kemarin. Sekolah kita peserta SNMPTN, peserta ya. Pesertanya yang bisa daftar ya Pak ya. Ada 153 yang berhak. Siswanya 390. Ya, karena kan gitu ya. Mereka juga ada yang berhak tetapi tidak mau mengambil. Ada juga yang seperti itu juga. Iya, karena nanti risikonya begini, kalau mengambil SNMPTN itu kan sudah terkunci, tidak bisa ikut SBMPTN, tidak bisa ikut mandiri gitu ya. Kalau keterima ya Pak? Kalau diterima. Tapi kalau sudah diterima masih bisa kan? Iya. Ada juga yang kepengen langsung ke kedinasan. Khawatir nanti kalau diterima mundur itu nanti kasihan adik-adiknya, kasihan sekolahnya gitu. Jadi ada juga rekan-rekan kalian itu memang jadi kakak kelas kalian juga berpikir ya untuk nasib adik-adiknya gitu. Dapat kuota SN tapi tidak mau diambil. Karena punya rencana lain kan gitu ya. Itu karena dia punya pilihan taruhlah ke kedinasan dan yang lainnya. Nah, terus tadi ya kakak kelas kalian tahun terakhir kemarin pesertanya 153 itu diterima 100 maaf saya salah menyampaikan, diterimanya 60. Itu kan sepertiga lebih ya. Itu kalau dibandingkan dengan kuota, maksudnya dibandingkan dengan kuota yang dipersyaratkan tadi kan kita sudah melampaui jauh di atasnya gitu ya. Itu kuotanya untuk SNMPTN hanya sekitar 20-an, kita kan sudah sepertiga lebih ya. Jadi kan sudah lebih. Lebih gitu ya. Berarti nah, terus begini, yang perlu dipertimbangkan bahwa SNMPTN itu kalau kita mempelajari dari web penerimaan masing-masing perguruan tinggi, itu ternyata anak-anakku semua ini mohon nanti diperhatikan dan dipelajari saat nanti SNMPTN dibuka. Itu dari tahun ke tahun itu ada riwayatnya. Nah, ternyata Pak Brotois kalau buka-buka yang luar Jawa, kira-kira kalau SMA 1 Worejo daftar di luar Jawa, peluangnya besar apa kecil? Ternyata pemerintah itu memang meratakan supaya daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah luar Jawa supaya bisa kuliah. Ya, caranya dengan SNMPTN sehingga perguruan tinggi mengambil wilayah terdekatnya. Kayak ikut zonasi juga ya Pak? Betul. Jadi zonasi itu perguruan tinggi malah lebih dulu daripada sekolah seperti itu. Karena coba bisa kita bayangkan ya, kalau yang luar Jawa yang pendidikannya tidak begitu maju, terbelakang, itu kalau diminta untuk seleksi tertulis pasti kalah. Nah, kalau kalah maka mereka atau anak-anak luar Jawa tidak pernah kuliah, kan kasihan. Nah, supaya bisa diterima maka jalurnya SNMPTN. Maka kalian nanti kalau mengambil ya ambillah di wilayah kalian, meskipun tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa lintas. Nah, ternyata ITB, IPB, UI, ITS juga anak SMA 1 Worejo juga banyak yang diterima di sana. Berarti termasuk masih wilayah sini ya Pak? Ya, sebetulnya sudah lintas wilayah. Tetapi perguruan tinggi itu kan termasuk perguruan tinggi nasional ya, seperti UI, ITB, IPB, ITS itu kan nasional. Nah, sehingga juga peluangnya juga ada. Oleh sebab itu
besok kalau saatnya nanti kalian sudah ada pendaftaran, kalian berhak, nanti sekolah akan memberikan gambaran. Sekolah alhamdulillah punya data dari tahun 11 Ibu, dari tahun 11 sampai sekarang itu punya daftar nama-nama siswa yang diterima. Jadi perguruan tinggi mana diterima berapa, jurusannya apa itu ada. Nah, yang akhir-akhir ini Pak Baroto malah merekap si A diterima di perguruan tinggi ini. Nah, itu nilai dari semester 1, 2, 3, 4, 5-nya ada, sehingga nanti kalian bisa membaca ya. Tetapi informasi itu nanti akan saya sampaikan kalian, tetapi namanya saya hapus. Kan tidak etis ya kalau nilai itu dibuka gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa menerima, oh ini kedokteran UGM SMA 1 Purworejo ada yang diterima, namanya saya hapus ya, tetapi riwayat nilainya kan masih ada, peringkatnya ada gitu. Itu via SNMPTN. SNMPTN karena SNMPTN kan rapot yang ditambahkan ya. Tapi kalau SNPTN ya paling ya sedikit lebih nyaman mungkin daerah sekitar kita aja. Betul, ya Pak ya. Kayak UGM, Undip, UNS. Nah, kemudian gini, kriterianya nanti apa perguruan tinggi ini juga tidak pernah dibuka. Tapi kalau kita lihat itu, kalau kita pelajari itu sedikit-sedikit bisa diambil kesimpulannya. Itu pertama ya, itu ya prestasi rapotnya. Tapi prestasi rapot itu tidak bisa dibandingkan dengan sekolah lain. Masing-masing pembandingnya iya, masing-masing nilai rapot itu kan antar sekolah satu yang lain kan berbeda-beda standarnya. Sekolah-sekolah yang sudah standar mungkin Bapak Ibu gurunya tidak pernah memberikan nilai tinggi barangkali ya, kecuali kalau memang kalian ulangan dapatnya 10 ya mungkin bisa diberi 10 nih. Ya. Sekolah tertentu barangkali ya khawatir nanti untuk perhitungan kelulusan tidak lulus, maka barangkali ini saya juga tidak tahu persis ya, itu rapotnya dibuat agak tinggi sehingga rapot tidak bisa dibandingkan sekolah satu dengan yang lainnya kan itu. Oleh sebab itu perguruan tinggi itu melihatnya pertama memang prestasi anak dalam sekolah itu. Di sekolah itu. Iya, kemudian kualitas sekolah itu. Nah, kualitas sekolah itu dilihat dari apa? Dari hasil ujian nasional. Itu kan rata-ratanya kan ada secara nasional. Sehingga perguruan tinggi itu bisa mengakses. Misalnya SMA Negeri 1 Purworejo itu dari tahun ke tahun ujian nasionalnya menduduki peringkat berapa di tingkat nasional, Jawa Tengah dan seterusnya, sehingga perguruan tinggi tahu persis nanti kualitas SMA 1 Purworejo. Kemudian alumni dari SMA yang daftar itu ya alhamdulillah kalau kita kakak kelas kalian alumninya kan banyak di perguruan tinggi macam-macam, sehingga kalau kakak kalian itu berprestasi pasti nanti perguruan tingginya tertarik untuk mengambil adik-adiknya. Lah, saya seandainya kakak kelas kalian ya, itu nanti ada yang prestasinya rendah, lah itu menyulitkan adik-adiknya. Jadi ya kita berharap kalau misalnya kalian semua nanti bisa di perguruan tinggi yang kalian harapkan dengan jurusan tentu saja yang dicita-citakan, maka kalian harapannya itu nanti kuliahnya yang serius sehingga didapatkan prestasi yang tinggi. Itu nanti membantu adik-adiknya untuk mudah diterima di sana, gitu. Keterimaannya di sana lagi. Nah, kemudian juga nanti melihat riwayat di SMA Negeri 1 Purworejo, misalnya kalian pengen ke UGM. Tahun sebelumnya itu pendaftarnya berapa, diterima berapa, itu perlu dipelajari juga. Di SMA 1 nanti kan datanya ada, kita komplit. Nah, sehingga nanti bisa kalian baca-baca sebagai pertimbangan. Kemudian yang pernah diterima itu menduduki peringkat berapa atau di sekolah itu juga. Itu nanti jangan khawatir, datanya ada. Jadi kita bisa melihat gitu ya. Sebagai acuan. Kalau misalnya kita tidak punya acuan gitu, asal-asalan saja kan kita tidak tahu kita itu berada di bawah sana apa di tengah apa di atas kan gitu. Iya. Dari data-data sekali lagi literasi membaca, literasi digital, literasi penting, ya. Jadi anak-anakku semua tadi Pak Baroto sudah ngendiko intinya kalian harus tetap literasi, membaca. Betul, banyak membaca data, membaca keadaan untuk menentukan. Oh ini jurusan yang saya pilih nih ya kan. Oh ini saya suka ini. Iya, jangan malu-malu tanya. Gitu, kemudian
konsultasi. Iya. Jelas ini untuk yang SNMPTN. Jadi nanti kalau sudah ada penerimaan SNMPTN, konsultasi, koordinasi dengan orang tua. Mudah-mudahan masih ada ya Ibu ya. Oh ya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, karena kita kan tidak tahu ya. Karena tiap tahun itu kan selalu ada inovasi model penerimaan gitu. Mudah-mudahan karena itu memang mengurangi biaya, sehingga mudah-mudahan tetap dilaksanakan. Nah yang kemarin itu nggak ada ujian nasional, gimana Pak patokan nilai ujian nasional? Sebetulnya untuk ujian nasional itu tidak begitu mempengaruhi diterima dan tidaknya anak-anak masuk perguruan tinggi. Yang SNMPTN itu mutlak dari nilai si anak dibandingkan dengan teman yang lain yang mengambil dalam jurusan yang sama. Perguruan tinggi kan tahu persis riwayat ujian tahun yang dulu pun bisa kelihatan untuk melihat ya prestasi sekolah itu. Kemudian kejuaraan-kejuaraan yang pernah diperoleh kan juga bisa diketahui. Kejuaraan si siswa. Makanya penting Ibu. Itu kesiswaan itu kan misalnya perguruan tinggi itu mengadakan lomba, kita ikuti, itu menjadi penting. Nanti kan terlihat ya, sekolah itu ternyata banyak anak-anak yang prestasi di luar non akademik kan gitu ya. Oke, anak-anakku yang kelas 12 mulai sekarang dipersiapkan sertifikatnya Pak nggih. Itu nanti dilampirkan untuk kalian melewati jalur SNMPTN. Nah, sekarang yang kedua Pak, SBMPTN. Nah, ini bagaimana? Sama apa tidak ini kalau SBMPTN dengan SNMPTN? Perbedaannya di mana dan bagaimana nih SBMPTN? Sebelum Pak Broto menjawab yang SB, itu ada satu yang ketinggalan, yang SNPTN. Itu untuk bidang jurusan ya, seni dan olahraga. Itu nanti harus membuat portofolio, karena kalau dilihat nilainya saja kan perguruan tinggi tidak yakin ya, meskipun tadi nilai yang di peringkat itu kan mata pelajaran ujian nasional. Kan tidak bisa melihat bakatnya seni. Kalau hanya nilai, betul enggak anak ini nanti punya bakat. Oleh sebab itu nanti yang jurusan seni dan olahraga ada portofolionya. Kayak bikin isai gitu gimana Pak? Bukan, itu malah isai juga tetapi anak harus mengunggah portofolionya berupa praktek rekaman. Jadi merekam. Kalau yang seni mungkin lukis ya diminta untuk gambar. Kalau yang nyanyi ya nyanyi, yang tari ya nari. Berarti direkam, jadi mengupload video. Itu yang untuk yang tadi ya, ada ketinggalan ya. Jurusan seni itu ya, karena skillnya harus ada di situ. Itu tadi hanya 20%, tapi itu minimal bisa lebih ya tadi ya kotanya ya. Nah sekarang untuk yang SBMPTN. SBMPTN itu perguruan tinggi diharapkan menerima sekurang-kurangnya 40% dari daya tampungnya, kan lebih banyak. Lebih banyak. Jadi peluang untuk diterimanya banyak. Banyak. Nah itu triknya bagaimana? Nah ini karena pelaksanaannya itu setelah kalian melakukan evaluasi sekolah kan selesai, sudah selesai ya, ujian sudah selesai, sehingga kalian bebas untuk belajar di mana saja. Boleh kalian ikuti les, bimbingan itu kan, sehingga nanti banyak wawasan. Kemudian kalian latihan soal yang pernah itu kan di internet kan banyak ya, sehingga kalau kalian sering menjumpai model-model soal nanti kan kemungkinan akan lebih mudah ya. Secara logikanya nanti kan bisa lebih jalan daripada yang sama sekali belum pernah lihat kan gitu ya. Jadi triknya nanti setelah kalian SNMPTN tidak berhak dan yang berhak tidak diterima. Yang berhak tidak diterima itu ya kalian menyiapkan yang SBMPTN melalui jalur tertulis, tes tertulis. Ya ini tiap-tiap tahun juga berbeda-beda. Karena ini COVID ya, mestinya ya kalau tahun yang lalu, jadi 2 tahun yang lalu itu anak berhak ngikuti 2 kali tes Bu. Jadi nanti diambil yang nilai tertinggi. Tapi yang tahun ini karena COVID itu hanya dilaksanakan sekali supaya anaknya tidak berulang-ulang. Nanti kan terjadi kontak, dikhawatirkan. Dan juga kalau tidak salah Pak Broto membaca, itu kenapa dilaksanakan sekali, karena dilaksanakan 2 kali pun hasilnya mirip. Hampir sama. Hampir sama.
Terus ada juga yang malah turun hasilnya. Tapi kalau turun yang dipilih yang tinggi. Yang tinggi. Jadi itu diserahkan ke lembaga masuk perguruan tinggi. Ya, itu independen. Jadi kenapa ya dulu pernah 2 kali tes boleh, sekarang hanya sekali karena itu tadi yang pertama dengan tes 2 kali ternyata dari sekian mayoritas hasilnya sama, hampir sama. Iya, supaya tidak mengambur-amburkan uang dan tidak terlalu banyak tenaga yang harus dikeluarkan, maka cukup sekali. Oleh sebab itu pastikan bahwa kalian siap menghadapi kan itu ya. Jadi belajar yang serius, benar-benar maksimal. Jadi intinya kalian tuh maksimalkan upayanya, jangan sampai kecewa di belakang kadung. Nah, jangan-jangan masih bisa ya, sebetulnya masih bisa. Alah kok kemarin ya kita nggak serius kan itu. Jangan sampai begitu, karena kalau kita kadung ya gelo itu nanti kan mengulangnya 1 tahun ke depan lagi. 1 tahun depan. Iya. Itu SBMPTN. Nah, kemudian ya sama seperti yang SNMPTN tadi, jurusan ya sesuai dengan keinginan kalian. Ya lebih baik lagi itu sebetulnya nanti kalau sekolahan punya kesempatan untuk melakukan psikotes, Bu. Nah, kebetulan karena sekarang baru pandemi begini, belum diperbolehkan. Nah, seandainya nanti tidak ada psikotes, sehingga tidak ada rekomendasi kalian jurusan yang pas itu kemana, ya bisa bayangkan saja kalian itu sebetulnya punya keterampilan apa, kemampuannya seperti apa, kan bisa mengukur dirinya sendiri kan gitu ya. Mengukur diri ya, sendiri. Mengukur diri sendiri. Nah, kemudian gambarannya kalau kalian waktu masuk SMP mungkin masih terbayang ya. Itu prinsipnya kalau SBMPTN itu kalian mengikuti tes untuk mendapatkan nilai yang kurang lebih seperti NEM saat itu. Nah, NEM itu waktu SD masuk SMP masuk SMA. Nah, itu kan dipergunakan untuk seleksi dibandingkan dengan teman-temannya. Lah maka nanti kalau kalian mengikuti SBMPTN, kalian nanti mengikuti tes dengan komputer yang hasilnya saat itu juga langsung bisa dilihat. Tapi ya kadang-kadang nanti nunggu waktu beberapa hari baru diumumkan secara pribadi. Tetapi di webnya nanti akan dibuat jurnal nilai tertinggi, rata-rata, terendah, sehingga nanti kalian tuh bisa membayangkan bahwa saya berada di atas rata-rata, saya di bawah rata-rata kan gitu. Berarti sudah bisa membayangkan keterima tidaknya gitu Pak. Kemudian juga nanti saat mendaftar perguruan tinggi sama juga dengan yang SNMPTN ada riwayatnya dari tahun ke tahun itu. Setiap tahunnya. Nah, jurusan ini perguruan tinggi itu dulu pendaftarnya berapa, diterima berapa, itu kan jadi ada peluang-peluangnya seberapa. Nah, kalau jurusan-jurusan favorit, ya kalau kita lihat pasti tinggi ya, ribuan, ada yang sampai 5.000. Jurusan-jurusan yang tidak favorit mungkin di bawah 500, ya terserah, yang penting kalian suka. Tapi juga jangan lupa memperhatikan lapangan pekerjaan juga, Bu. Jangan sampai seneng ternyata lulus nggak ada lapangan pekerjaan gitu ya. Tetapi kalau lihat awalnya itu tidak jadi pegawai, pengen mandiri, ya enggak apa-apa gitu ya. Karena rezeki ya kita enggak tahu ya. Ya, sudah ada yang ngatur gitu, Pak. Iya, penting kita ikhtiar kan, Pak. Ikhtiar. Justru yang mereka yang wira swasta, wira usaha itu hasilnya lebih besar daripada yang pegawai kan. Pegawai kan terlalu terikat ya, gajinya setiap bulannya sudah pasti. Ya, kita nggak bisa mengembangkan gitu ya. Monggo, itu semuanya menjadi pilihan ya, hidup itu pilihan. Itu pilihan, tinggal. Jadi iya. Jadi prinsip milihnya sama, Bu. Cuma kita sama. yang perlu ditekankan, kalian semua ya, itu harus mempersiapkan diri, belajar untuk menghadapi tes itu. Pokoknya jangan panik lah, santai saja, sudah terbiasa gitu tes. Yang penting dibiasakan ikut tes, menyelesaikan permasalahan soal. Kalau misalnya ada penawaran misalnya dari bimbingan, ya silakan aja, enggak apa-apa, selama
orang tua ada ya, jangan sampai memaksakan nanti justru repot dari sisi keuangan, kasihan juga. Ya. Kalau misalnya yang cara ekonomi pas-pasan ya kalian belajar aja mandiri, pinjam soal-soal itu kan cukup ya. Anak-anak kita tuh anak pinter-pinter bisa belajar mandiri pasti. Banyak sekali buku sekarang. Betul. Bisa di internet juga udah luas, jadi tidak jangan terpaku terus saya harus ikut bimbel ke sana nanti biar mboten patokan nggih Pak nggih. Jadi tidak jangan panik lah kalau temannya ikut saya tidak ikut panik. Enggak. Itu tidak menjamin. Benar. tidak menjamin nih. Walaupun itu bimbingan belajar favorit sekalipun kalau memang tetap tidak jamin. Tidak jamin. Kembalinya ke diri mereka masing-masing. Jadi intinya masa depanmu kamu usahakan sendiri, kamu maksimalkan sendiri, harus maksimal. Dan itu yang merasakan kamu sendiri gitu Pak. Nah, kita di sini hanya memberikan masukan, memfasilitasi ngoten nggih. Oke, anak-anakku tadi sudah banyak ngendika tentang SBMPTN nggih Pak. Nah, sekarang misalnya SNPTN lewat Pak nggih. Terus via SBMPTN juga lewat juga melipir lagi. Nah, ini ada lagi yang jalur seleksi mandiri ya gitu. Seleksi mandiri itu bagaimana itu Pak kalau seleksi mandiri? Kok kabarnya setiap kampus buka mandiri terus nanti diseleksi lagi, itu kuotanya juga bagaimana ini Pak? Iya, memang sekali lagi ini sesuai dengan ketentuan pemerintah ya, melalui Kementerian Pendidikan itu pertama di SMA, di SLTA lah, bukan SLTA. Di SMA ya, di SLTA itu kan anak berjuang untuk mendapatkan prestasi akademisnya dan non akademis dihargai. Nah, untuk melalui jalur SNPTN. Jadi bagaimana juga rapot juga punya arti, jangan sampai terus ndak ada gitu ya. Maka itu tetap ada penghargaan sehingga ada seleksi yang SNMPTN. Ya. Nah, kemudian yang tetap dikelola oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi itu yang tadi SBMPTN. Seandainya itu tidak lolos, nah kampus itu juga punya kepentingan untuk mengadakan seleksi secara mandiri. Pengertiannya mungkin ada kekhawatiran kalau kampus itu mahasiswanya hanya diambilkan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Pertama pakai rapot, yang kedua pakai tes. Urung mantep barangkali ya. Urung mantep. Saya pengen anak yang berkualitas. Nah, maka perguruan tinggi juga diberikan kesempatan untuk mengadakan seleksi sendiri, maka juga diberikan kuota. Nah, caranya bagaimana? Itu pemerintah sebetulnya harapannya seleksi mandirinya itu menggunakan UTBK yang tadi yang untuk SBMPTN. Tapi juga ada sebagian yang tetap belum mantap ya, perguruan tingginya itu melaksanakan tes sendiri. Ada juga yang digabung dengan nilai rapot. Yang namanya mandiri itu ya tergantung perguruan tingginya masing-masing. Ya suka-suka perguruan tinggi itu mau ngambil yang seperti apa. Itu kuotanya sebanyak-banyaknya 30%. 30%. Nah, itu kalau 20% SN. Tadi kan 40 ya. 20 SNPTN, 40 SBM, 30 mandiri kan belum 100. Yang 10 ini? Lah yang 10 itu tadi kan SNMPTN sekurang-kurangnya. Masih bisa. Sehingga bisa nambah. Yang mandiri, yang bersama itu juga sekurang-kurangnya. Ya 100%-nya itu pokoknya yang SNMPTN bisa lebih dari 20. SB juga boleh lebih dari 40. Tetapi yang mandiri tidak boleh lebih dari 30%. Dikurangi boleh. Diperbanyak. Yang seleksi bersama boleh, diperbanyak. Yang SNPTN boleh, tetapi mandirinya tidak boleh banyak-banyak. Mandirinya tetap 30% maksimal. Karena prinsip pemerintah itu jangan merepotkan anak kan gitu ya. Begitu ya. Oke, jadi masih ada SN, SB, mandiri. Mandiri itu nanti di perguruan tingginya masing-masing. Jadi anak-anakku masih
luas, jadi masih kesempatannya luas untuk bisa berkompetisi, karena sekolah kita itu sekolah yang ajang kompetisi. Dari sekolah itu sudah biasa kompetisi, nanti kalian akan masuk perguruan tinggi pun juga kompetisi juga nggih Pak nggih. Yakinlah kalau kalian itu bisa jika usaha kalian maksimal. Karena kita tahu usaha tidak akan mengkhianati hasil nih Pak. Jadi kita maksimal usaha, nanti hasilnya pasti akan mengikuti. Nah sekarang gini Pak, ada sebagian siswa yang gini, Bu, orang tua saya itu tidak mampu Bu. Apa ya mampu? Ada juga orang tua yang, kebetulan saya wali kelas 12 ya Pak, ada yang bilang gini, Bu, nopo lare kula niku saged sekolah, saged kuliah. Lah kula niku mung. Nah, ngoten niku lho nggih. Secara ekonomi ya. Nggih, secara ekonomi orang tuanya saya itu mung ini kok anak saya mau kuliah apa bisa. Nah, ini yang kaulatur lagi Bapak nggih. Gimana nih Pak? Jadi saya sendiri sebagai wali kelas ada juga orang tua yang berkeluh kesah seperti itu. Ya, lare kula pengen kuliah napa kula saged. Nah, niki gimana? Ya, insya Allah Ibu. Jadi begini, kalau kita punya niatan yang baik, insya Allah ada jalan kan gitu ya. Insya Allah ada jalan ya. Ya memang Allah itu memberikan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang secara ekonomi mampu, ada yang tidak mampu. Tapi Allah juga adil juga. Jangan dikira yang mampu itu yang paling mudah, yang tidak mampu menjadi sulit gitu ya. Semuanya nanti diberikan jalan. Ada jalan ya. Iya, ada jalan. Pemerintah pun juga memikirkan, sangat memikirkan itu ya. Bagi anak-anakku yang barangkali dari keluarga yang tidak mampu, ya disyukuri saja. Insya Allah nanti semuanya jalan. Insya Allah semuanya jalan, dan kami doakan bisa. Kemudian utamanya ini kalau yang kelas 12 kembali kan sudah didapatkan hasilnya ya. Bagi kelas 10 dan 11, upayakan prestasi kalian itu yang baik sehingga nanti memudahkan masuk perguruan tinggi, sehingga enggak usah bingung-bingung berpikir apa nambah biaya ya. Tapi kalau yang kelas 12 yang terlanjur, maksudnya terlanjur didapatkan prestasinya, sudah kita syukuri apa itu. Pasti nanti juga ada jalannya. Ya. Jadi begini, nanti perguruan tinggi itu kalau terkait dengan biaya nanti dibuat grade-grade. Ada grade-nya. Ada grade-nya, penghasilan 0 sampai 500. 500 lebih sampai 1 juta, 1 juta sampai sekian. Nanti masing-masing perguruan tinggi membuat grade, ada yang sampai 7 grade. Disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua. Justru itu malah menguntungkan ya, ada grade-nya itu, asal ya kita jujur saja. Kalau misalnya tidak mampu ya isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nanti kalau misalnya disurvei itu memang betul-betul itu bisa jadi nanti biaya kalian itu di SMA dengan perguruan tinggi murah di perguruan tinggi. 0 rupiah ya Pak, bisa 0 rupiah juga. Kalau yang nanti, kalau yang dulu ada istilahnya bidik misi ya, itu sekarang namanya KIP kuliah. KIP kuliah. Ya, KIP kuliah itu kan kartu sebetulnya ya, kartu Indonesia Pintar ya. Nah, kartu itu bisa kalian dapatkan melalui pendaftaran online. Besok kalau sudah mulai dibuka, dan kalian juga bisa konsultasi dengan Pak Baroto. Nah, nanti kapan-kapan juga saya kirim linknya ya, tapi itu tidak melibatkan sekolahan. Jadi dia sendiri ya, murni sendiri. Nanti kalau ada permasalahan itu hubungannya dengan kelurahan. Karena yang tahu persis kondisinya, keadaan itu kan kelurahan kan nggak paham ya. Iya. Sehingga nanti ada kaitannya dengan apa ya, Kementerian Sosial ya. Lah bagi kalian yang sudah memiliki kartu-kartu yang macam-macam kartu untuk bantuan sosial itu lebih memudahkan nanti untuk dapat KIP kuliah ini. Tapi bagi kalian yang barangkali daerah-daerah tertentu kelurahannya tidak aktif mendaftarkan ya, atau mungkin cara administrasinya tidak tertib, ya tidak usah khawatir. Nanti tidak punya kartu itu pun saat kalian mendaftar KIP kuliah itu nanti kan memasukkan, ya masukkan yang jujur apa adanya. Nanti penentuannya sebetulnya pada perguruan tingginya nanti kok ya. Ya syukur-syukur kalian mencari jurusan, kemudian carilah perguruan tinggi yang jatah KIP-nya nanti banyak. Itu nanti bisa diakses
bisa diakses. Kemudian perguruan tinggi mana saja yang ya kalau negeri semuanya dapat. Mesti itu ya. Mesti. Swasta pun ya yang akreditasinya semuanya dapat. Cuma kuotanya seberapa? Kalau dengar-dengar katanya yang swasta yang tahun depan mau diperbanyak malah gitu. Ya. Nah, itu kan supaya ya adil ya. Ya adil. Jadi pengertian berprestasi tidak semuanya masuk perguruan tinggi yang negeri ya. Karena perguruan tinggi negeri kan daya tampungnya terbatas. Terbatas juga. Ya, berprestasi ya belum, makanya ya bisa saja di swasta. Makanya pemerintah nanti mengalokasinya ke swasta. Itu nanti semuanya bisa diakses lah, bisa diakses. Jangan khawatir, semuanya terbuka, transparan. Sekarang itu kan semuanya sudah di internet. Intinya jangan sampai nanti salah sasaran. Nah, kalau seperti dulu manual kan orang lain tidak tahu. Nah, kalau sekarang kan modelnya sudah terbuka. Nah, sehingga pokoknya prinsip itu kalian semuanya harus aktif membuka webnya. Karena kalau kalian itu nanti hanya berdasarkan informasi dari sekolah pasti ketinggalan. Karena setiap saat kadang-kadang berubah, apalagi zamannya sekarang gitu ya. Ada kekurangan apa dibetulkan dan seterusnya, sehingga kita harus selalu update, selalu baca. Tidak usah panik, pokoknya ikuti saja. Dan itu nanti karena pendaftarannya online ya diupayakan nanti kalau saatnya sudah dibuka segera daftar. Jangan mundur-mundur. Kalau mundur-mundur itu karena internet ya kendalanya mungkin internetnya leleh, internetnya mati, listriknya mati. Itu kalau kalian nanti mendaftarnya di belakang bisa-bisa kehabisan waktu. Tapi kalau dari awal sudah mulai daftar, kalau ada permasalahan masih sisa waktu gitu. Tapi umumnya ya anak-anak itu kadang-kadang sesuk lah gitu ya. Karena akhirnya terlewatkan. Banyak juga yang sampai limit waktunya baru daftar akhirnya tidak berhasil karena di saat-saat akhir itu jadi penuh. Banyak sekali yang mau masuk jadi malah nggak bisa. Berarti masih ada kesempatan. Jadi bagi kalian yang dari keluarga tidak mampu ya nggak usah kecil hati karena pemerintah sangat memperhatikan itu. Kalau syukur bisa KIP-nya disetujui oleh perguruan tinggi. Itu bisa 0% dan dapat sangu. Sekitar 600.000 700. Tidak bayar kuliah malah disangoni nggih, Pak. Iya, sekitar 600 sampai 700 per bulan. Tapi mungkin diterimanya ya semesteran atau triwulanan mungkin ya tidak tiap bulan tapi dapat hitungannya begitu. Bagi kalian yang seandainya nanti tidak disetujui oleh kampus, jangan khawatir kalau memang penghasilannya rendah, nanti grade SPP-nya juga rendah juga. Gitu. Malah bisa mahal di SMA gitu. Jadi jangan khawatir. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan dengan orang tua itu nanti untuk hidup. Biaya hidup itu kalau kalian memilihnya luar kota jauh, lah itu perlu dipertimbangkan ya. Kalau misalnya yang keluarga kurang mampu ya upayakan yang terjangkau saja lah, tidak usah jauh-jauh. Kecuali kalau punya keluarga, punya sanak keluarga, family ya tidak apa-apa. Atau barangkali ya bisa minta bantuan keuangan terlebih dahulu ke saudara bapak, saudara ibu gitu kan. Insya Allah nanti kalian dimudahkan, kemudian dapat pekerjaan, punya penghasilan kan bisa untuk mengembalikan. Kurang lebih begitu. Jadi jangan khawatir ya, nanti pasti ada jalannya. Jangan khawatir anak-anakku, pasti ada jalannya. Bapak Ibu, orang tua juga masih ada jalan. Yang pasti betul. Itu ya. Jadi tidak untuk anak-anak yang mampu, kalian masih punya kesempatan. Yang terakhir Pak, ini ada enggak nih pesan buat kelas 12 yang mau ujian? Pesannya apa Pak? Iya, di pesan terakhir ya, seperti di awal tadi Pak Broto sudah sampaikan, ini kalian sudah memilih SMA untuk sekolah. Mau tidak mau harus melanjutkan. Jadi harus semangat ya. Ya. Bapak Ibu guru berdoa kalian semuanya bisa sukses, berhasil untuk masuk perguruan tinggi yang didam-damkan. Ya, jadi harus kuliah ya, anak-anak semua harus kuliah, jangan tidak kuliah. Ya percuma SMA. Kalau dulu misalnya tidak kuliah ya dulu mestinya masuknya SMK. Oh iya betul. Gitu. Harus kuliah anak-anakku, ini pesan Pak Barato. Kemudian untuk keseluruhan siswa gimana Pak? Untuk semua yang kelas 10 ke 11 juga
Iya, bagi anak-anakku kelas 10, 11, 12, bagaimanapun juga tantangan ke depan kita itu kan menjadi sulit ya karena persaingan global. Oleh sebab itu kalian persiapkan dari awal, upayakan maksimal mungkin apapun aktivitas kalian itu diupayakan yang serius waktu awal. Pokoknya upayakan selalu mengambil awal. Kemudian upayakan dikerjakan semaksimal mungkin. Itu saja pesan Pak Broto, karena itu membantu kalian. Kalau awal maka nanti masih punya sisa waktu, seandainya ada kendala ada waktu untuk menyelesaikan. Ya. Waktu awal dimaksimalkan, insya Allah lebih mudah semuanya ya Pak Ye. Oke, Ganesha Kes, salam Ganesha Kes Pak. Ganesha Kes luar biasa, ya Pak. Luar biasa. Oke, anak-anakku sudah hampir 1 jam ini kita bicara dengan Pak Baroto mengupas tentang SN, SB yang pasti sukses untuk studi lanjut. Pesan-pesan Pak Baroto tadi sudah semua disampaikan. Jika ada permasalahan bisa kalian hubungi Pak Baroto langsung, bisa ketemu dengan Ibu juga, nanti kita diskusikan, kita selesaikan bersama ya Pak Nji. Oke, kami kira cukup sekian ya Pak. Terima kasih hadirnya di sini karena memberikan motivasi, masukan kepada siswa kita untuk bisa lebih memberikan pencerahan. Paling tidak mereka akan, oh ya nih saya kelas 12 saya harus sekarang saya harus fokus ngambil jurusan mana gitu. Yang pasti literasi dan literasi itu nomor 1, karena zaman sekarang kalau kalian tidak literasi kalian ketinggalan berita, tidak up to date, nanti semuanya akan keder semua ya Pak Nji. Oke, terima kasih untuk Mas Fani, untuk teman-teman dari GLC, karena tidak dengan bantuan dari GLC dan Mas Fani pun kita tidak akan bisa sukses seperti ini Pak, bisa melaksanakan hal yang seperti ini. Dari Ibu mohon maaf jika banyak kata, banyak salah. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Jangan lupa 3M, tetap kedisiplinan untuk memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak gitu. Kemudian jangan lupa juga kita harus sering-seringlah menjauhi kerumunan karena keadaan kita tidak tahu seperti sekarang ini. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Terima kasih. Mengisi kemerdekaan.